Ya, bertemu lagi untuk pada pertemuan hari ini. Untuk teman-teman semua, mata kuliah analisa perancangan sistem informasi kesehatan untuk hari ini ya, kita akan melakukan untuk analisa ya. Jadi nanti teman-teman akan saya berikan penugasan ya, yang dimana materi yang minggu lalu sudah saya sampaikan dari file PDF ya, beserta PowerPoint-nya dan juga ada videonya juga. Itu silahkan bisa diakses kembali. Itu nanti untuk sebagai bahan dasar pembuatan DFD ya. Tapi ini juga akan saya berikan ulasannya ya. Jadi nanti dalam pembuatan DFD nanti saya sudah menyiapkan skema di mana nanti saya siapkan bentuk desain ERD. Di mana nanti ERD-nya itu silakan Anda analisa yang kemudian Anda bisa ubah ke dalam bentuk DFD ya. Nah, untuk itu ya di dalam pemodelan data, diagram konteks, DFD dan ERD ini akan saya sedikit sampaikan. Kalau di dalam pemodelan data kan bentuknya macam-macam, ada yang model hierarki, model jaringan ya, dan model relasional. Nah, itu sebenarnya sudah Anda bahas di mata kuliah sebelumnya. Nah, bahkan di ERD pun Anda sudah mendapatkannya harusnya di mata kuliah manajemen database waktu itu ya. Nah, makanya ini saya siapkan yang pernah Anda dapatkan tentang ERD, saya siapkan dalam bentuk ERD yang kemudian Anda akan ubah dalam bentuk DFD atau data flow diagram ya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Nah, di dalam diagram apa namanya data flow diagram itu ada salah satunya di sini namanya diagram konteks. Nanti makanya Anda membuat pertama yaitu adalah diagram konteksnya, di mana dia di diagram konteks ini menjelaskan secara umum. Jadi gambaran secara umumnya ya aliran arus data di dalam sebuah sistem database yang akan dibuat. Artinya nanti ketika saya siapkan ERD-nya nanti, teman-teman coba menganalisa yang kemudian Anda simpulkan secara umum, gambaran alirannya itu dibuat dalam bentuk diagram konteks. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kemudian nanti teman-teman bisa buat dalam bentuk DFD atau data flow diagram. Jadi gambaran secara lengkap dan detail dari diagram konteks. Kalau diagram konteks secara umum, kalau diagram kalau DFD yaitu secara detail atau lengkapnya. Namun ini masih ada tahapannya atau dikenal dengan istilah level-levelnya di sini. Yang pertama DFD level 0 ya, menggambarkan secara lengkap detail secara keseluruhan ya, dari umum tadi ke secara keseluruhan detail. Yang kemudian ada DFD level 1 yaitu setiap prosesnya. Terus kemudian dari DFD level misalkan 1 itu ada proses-prosesnya yang Anda gambarkan. Nanti di dalam setiap prosesnya tadi bila ada masih didetailkan lagi, jadi nanti menjadi DFD level 2 seperti itu. Ya, jadi harapannya nanti teman-teman bila ada kasus-kasus seperti itu yang nantinya dijumpai dalam ERD-nya nanti, tolong dijelaskan digambarkan dalam bentuk DFD ya dan kemudian nanti dijelaskan. Nah, kalau ERD nanti bisa Anda ulas lagi, Anda buka kembali materinya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang masalah penjelasan, jadi nanti saya juga minta teman-teman ada penjelasannya ya. Jadi nanti saya minta teman-teman ada penjelasannya misalkan nanti di DFD level 0 misalkan seperti itu atau enggak di mana ini di diagram konteks ada keterangannya nanti tolong dicantumkan keterangannya juga ada. Nanti kalau ada DFD level 0 juga ada keterangannya atau penjelasannya tolong dijelaskan. Jadi misalkan nih di DFD level 1, apa yang terjadi di sini nanti dijelaskan. Misalkan di sini ada pasien, nanti di sini yang terjadi ada penginputan data pasien, nanti di sini ada eh, apa namanya eh, sebuah di dalam pasien ini ya nanti kemudian apa yang terjadi di sini adalah melakukan pengecekan. Nah, di sini adalah sebelum pemeriksaan pasien diharapkan untuk mengisi data dirinya terlebih dahulu tentunya. Nah, di sanalah data pasien yang akan diperiksa diketahui termasuk jika petugas ingin mengecek data pasien. Nah, ini saya minta ini adalah dari penjelasan ini diberikan dari setiap proses DFD level 1 atau di setiap DFD level yang anda buat itu diberikan penjelasan jadi sehingga tidak hanya sekedar alur tapi juga menjelaskan secara gambaran umumnya proses yang terjadi di mana kalau melihat dari proses di DFD-nya pasti sudah mewakili untuk bisa dibuat dalam bentuk sebuah sistem informasi. Namun di sini saya minta untuk penjelasan supaya nanti bisa dipahami jauh lebih mudah lagi. Nah, misalkan ada DFD level 1 ya nanti dibuat. Makanya nanti di sini sudah saya siapkan ya, sudah saya persiapkan di filenya tersebut ya. Nantinya teman-teman bisa melihat kembali ya
dari yang slide PDF yang saya bagikan ini yang minggu lalu, di mana di sini sudah ada contoh dari DFD level 0, ya DFD level 1 dan diagram konteksnya sudah ada. Nantinya nanti di sini ada setiap prosesnya juga ada. Nah, makanya nanti bila di mana nanti Anda menjumpai ya kasus nanti sampai dengan DFD level 2 ya itu dicantumkan bila ada. Jadi nanti harapannya setiap prosesnya ya di sini menggambarkan secara detail ya diberikan penjelasannya. Nah, nanti ini dikerjakan secara berkelompok ya di mana sudah saya persiapkan di file Anda ya di Kulino itu sudah bisa diakses ya. Di sini ada RD1 sampai RD2 ini dikerjakan secara berkelompok. Artinya yang dapat kelompok dengan kelompoknya angka ganjil nanti mengerjakan yang satu, kalau kelompoknya angka genap nanti dengan RD2. Nah, nanti di sini sudah saya berikan keterangannya secara lengkap, nanti tolong dibaca ya. Bila nanti ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan di grup ya, seperti itu buat teman-teman ya. Jadi, saya harap nanti bisa ada diskusi ya, misalkan ada yang mau ditanyakan dan ini nanti dibuat dengan menggunakan aplikasi Visio. Dan kemudian ya, Anda nanti jelaskan setiap prosesnya, diberikan penjelasan alurnya yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian nanti hasil tersebut di capture ya, dan kemudian susunan apa namanya di dalam penjelasannya itu secara rapi lah, intinya seperti itu. Jadi dikerjakan secara berkelompok, nanti silahkan dibagi tugas dengan teman-temannya. Begitu ya buat teman-teman semua ya. Nanti saya harapannya dalam minggu depan sudah selesai, nanti teman-teman bisa mengumpulkan tugasnya sebelum minggu depan. Gitu untuk pertemuan hari ini, silahkan dikerjakan ya. Selamat belajar ya. Jadi karena 3 pertemuan dari pertemuan 8, 9, 10 ini masih membahas DFD, jadi yang pertama saya jelaskan DFD-nya, yang kedua Anda silakan membuat, nanti yang ketiga kita ulas lagi apa yang sudah Anda buat. Seperti itu ya. Buat teman-teman, saya akhiri pertemuannya. Terima kasih.